sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kedewasaan rohani dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 6-7. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan jasmani seseorang bisa terlihat langsung secara fisik, tetapi tidak demikian dengan pertumbuhan rohani seseorang. Pertumbuhan jiwa seseorang dapat dilihat dari cara mereka berkomunikasi, tetapi kedewasaan rohani seseorang baru akan terlihat di saat mereka mengalami masalah dan tekanan. Orang yang dewasa rohani bukan dilihat atau diukur dari seberapa lama dia sudah di dalam Tuhan atau beberapa lama dia sudah melayani, tetapi dilihat dari buahnya. Ternyata waktu bukanlah faktor penentu dalam kedewasaan rohani seseorang, tetapi seberapa dia mau bergaul dengan Roh Kudus, merelakan dirinya dan mau tunduk dan taat kepada Roh Kudus, serta melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh orang yang dewasa rohani. Yang pertama, memiliki mezbah pribadi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dan pedoman hidupnya. Yang ketiga, selalu menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya sehari-hari, dan buahnya bisa dinikmati bukan hanya oleh teman dan orang terdekatnya, tetapi oleh semua orang. Yang keempat, selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya dan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kelima, selalu mengarahkan, bersaksi, dan menuntun orang kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, ada begitu banyak orang yang menabur benih kepada kita. Ada orang-orang lain yang Tuhan kirim untuk menguatkan kita, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai kita mencapai level kedewasaan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Pengenalan dan pengalaman yang sempurna akan Bapa dan Tuhan Yesus dengan persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus melalui doa dan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripada-Mu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripada-Mu dan memilih Engkau.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami, dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan tetapi kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga, dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan, dan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu. Amin.